Percayalah guys, ini informasinya super singkat dan super mudah untuk dimengerti, jadi tonton terus ya. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Veni Rezanti. Seperti yang kalian lihat di judulnya, video ini berbeda dengan video-video sebelumnya karena ini adalah pertama kali aku akan membahas tentang kesehatan. Bagi kalian yang belum tahu, aku itu sarjana kedokteran dan aku lagi menunggu untuk koas. Aku akan sering bikin video informatif seputar kesehatan guys, jadi aku harap banget kalian nge-like dan juga subscribe ke YouTube channel aku, oke? Jadi guys, materinya sudah aku persiapkan dengan matang. Semua sumber-sumbernya juga ada di description box di bawah. Jadi kita mulai aja. Pertama aku mau ngejelasin tentang siklus tidur. Siklus tidur atau siklus yang termasuk ke dalam irama sirkadian namanya, itu dirangsang oleh cahaya guys. Nah, kalau misalkan cahaya itu sedikit, nanti otak kita itu akan memproduksi yang namanya melatonin. Itu tuh hormon yang bikin kita ngantuk. Jadi kalau misalkan cahayanya redup, hormon melatoninnya meningkat. Jadi kita jadi ngantuk. Nah, terus alasan apa aja sih yang bikin kita tuh gak bisa tidur kalau misalkan karantina? Kalian pasti pernah dong ngerasain titik dimana kalian itu ngerasa, kok gue susah tidur sih? Pertama adalah perubahan rutinitas. Dimana yang tadinya kalian punya aktivitas tuh banyak banget, tapi sekarang jadi kayak gak ada aktivitas sama sekali, atau berkurang. Yang tadinya energi kalian segini untuk aktivitas fisik kalian, dan aktivitas kalian memang segini, terus sekarang aktivitas fisik kalian itu berkurang banget, dan tubuh kalian itu biasanya mempersiapkan energi yang sebanyak ini untuk aktivitas fisik biasanya. Jadi keseimbangan pun terganggu. Terus pastinya exposure kalian terhadap paparan matahari atau paparan cahaya itu jadi berkurang banget karena di rumah aja. Jadi tubuh itu ngerasa gak ada bedanya antara kalian waktu tidur dan kalian emang pas lagi aktivitas fisik. Jadi karena cahayanya tuh kayak sama-sama aja gitu loh guys. Dan karena gak ada kegiatan, kita jadi cenderung untuk oversleep. Kalau oversleep terus-terusan, jadwal tidur kita pasti berubah dong. Dan lama-lama kita jadi susah tidur. Yang kedua adalah cemas dan khawatir. Kita khawatir guys akan COVID itu sendiri. Takut kena ke kita, takut kena ke orang tua kita, atau orang-orang yang lebih tua di keluarga kita. Bagi orang-orang yang terkena dampak ekonomi, pasti akan jadi pusing banget, kebawa pikiran sampai tidak bisa tidur. Kalian pasti pernah dong ngerasain badan kalian udah siap tidur, tapi pikiran kalian tuh kayak kemana-mana, jadinya gak bisa tidur. Nah itu guys. Nah yang ketiga nih yang sering banget adalah peningkatan dari screen time. Pasti ngerasa dong kalau kita di rumah aja kita jadi main gadget melulu. Yang seharusnya jam 11 tidur, tapi jam 11 ini udah selimutan tapi malah main gadget. Malah nge-scroll TikTok, malah nge-scroll Instagram. Yang dari jam 11 tiba-tiba udah jam 3. Dan gadget itu sendiri juga mengeluarkan blue light atau semacam gelombang pendek yang menahan lepasnya melatonin guys, hormon yang bikin ngantuk tadi. Terus apa sih solusinya? Pertama, atur jadwal dan rutinitas kamu. Bikin diri kamu seproduktif mungkin. Mulai dari bangun tidur sampai jam tidur pun juga harus kamu tentukan tidur jam berapa. Kalian harus jadi produktif guys. Mau nyantai-nyantai gak apa-apa, tapi jadikan santai-santai itu reward karena kalian udah produktif. Terus lepas gadget kalian sebelum kalian tidur. Kalian bisa baca buku, kalian bisa stretching, kalian bisa meditasi, atau skincarean juga bisa. Kalau misalkan udah jam tidur, matiin lampu dan coba untuk tidur. Yang kedua, jadikan tempat tidur itu tempat untuk tidur aja. Para ahli itu bilang efektif banget guys untuk bikin koneksi antara tidur dan kasur. Jadi jangan lakukan aktivitas apapun selain tidur di kasur. Jangan kerja di kasur, jangan ngerjain tugas di kasur, pokoknya hanya untuk tidur. Terus bikin kasur kalian senyaman mungkin dan sewangi mungkin. Sering-sering dibersihin, ganti spraynya. Pokoknya bikin kalian itu nyaman di kasur dan untuk tidur. Oke? Yang ketiga adalah paparan matahari. Luangin waktu kalian untuk keluar rumah. Jalan-jalan sore, sepedahan, bisa kan? Yang ketiga, hati-hati jika tidur siang. Power nap itu gak apa-apa guys, sebentar dan siang-siang. Hindari tidur yang panjang dan juga sore-sore atau menuju malam. Nanti malah bikin siklus tidur kalian jadi kacau. Yang kelima adalah pergunakan teknik relaksasi. Kalian bisa tarik nafas panjang, bisa stretching, dan bisa yoga. Pengalaman pribadi aku guys, tante aku itu instruktur yoga, dan aku juga pernah mengikuti pelatihan menjadi instruktur yoga. Tapi gak aku selesain gara-gara waktu itu aku lagi skripsi. Dan aku ngerasain banget kalau itu ampuh banget bikin kita tidur nyenyak. Badan tuh jadi lebih rileks, pikiran lebih tenang, jadi pas tidur tuh enak banget. Kalian juga bisa nyoba meditasi atau ngedengerin calming music. Terus limit yourself akan berita-berita COVID di luar sana atau berita-berita buruk lainnya. Because it could be overwhelming guys, bisa bikin kalian jadi stres sendiri. Cukup cari tahu news tentang COVID update-annya setiap hari, cukup 5 menit, 10 menit, habis itu udah. Jangan bikin diri kalian makin stres lagi.
Oke guys, itu aja informasi yang bisa aku kasih ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. I really appreciate if you like and subscribe to my YouTube channel, karena itu bikin aku semangat banget untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga dapat informasinya. Thank you guys.